Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadiatul Hidayah dari Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di akhir tahun 2019 kemarin, dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang muncul pertama kali di Wuhan, China. Virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan virus corona. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus corona termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang mewabah pada tahun 2003. Yang berbeda hanyalah jenis virusnya. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Virus ini sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya, sehingga virus ini dengan cepat menyebar di penjuru dunia. Dari data World Health Organization atau WHO per tanggal 10 Juni 2020, virus ini sudah menyebar ke seluruh benua di dunia. Di antaranya, Amerika Serikat dengan 1.951.096 kasus positif, Brazil dengan 707.412 kasus positif, Mesir dengan 36.829 kasus positif, Rusia dengan 485.253 kasus positif, Australia dengan 7.267 kasus positif, hingga Indonesia dengan 34.316 kasus positif. Di Indonesia sendiri, sudah ribuan orang yang dikonfirmasi positif virus ini oleh pemerintah, dan selalu bertambah setiap harinya. Adapun orang-orang yang beresiko tinggi terpapar virus ini ialah orang yang tinggal atau bepergian ke daerah yang terjangkit virus dan secara tidak sengaja menularkannya kepada anggota keluarga atau kerabat dekat mereka, dan tenaga medis yang merawat pasien dari COVID-19. Manusia bisa tertular virus corona ini dengan cara yang pertama, melalui tetesan cairan yang berasal dari hidung dan mulut saat batuk atau bersin. Yang kedua, melalui kontak pribadi seperti berjabat tangan. Dan yang ketiga, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh muka, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Gejala-gejala dari COVID-19 ini diantaranya, yang pertama demam tinggi, yang kedua pilek, yang ketiga batuk, yang keempat sakit tenggorokan, yang kelima sakit kepala, dan yang keenam sesak napas. Waktu yang diperlukan sejak tertular hingga munculnya gejala-gejala tersebut disebut masa inkubasi, yaitu sekitar 1 sampai 14 hari setelah terpapar virus. Adapun beberapa cara untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker ketika sakit dan beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan sampai bersih dengan air dan sabun. Dengan mencuci tangan sampai bersih, dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Yang ketiga, tidak menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Karena tangan kita bisa saja menyentuh banyak hal yang terkontaminasi virus. Oleh karena itu, sebaiknya cuci tangan dahulu sebelum menyentuh wajah. Yang keempat, istirahat dengan teratur. Yang kelima, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Yang keenam, memasak daging sampai matang. Yang ketujuh, hindari keramaian dan menjaga jarak. Dan yang kedelapan, menyemprot desinfektan jika diperlukan.
Pencegahan penyebaran virus corona dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan tetap berdiam diri di rumah seperti anjuran pemerintah untuk memutus penyebaran virus tersebut. Jika melihat orang terdekat atau orang yang dikenal pergi dengan jumlah yang banyak atau berkerumun di luar, sebaiknya kita memberi teguran atau pengertian agar tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kenapa kita harus berdiam diri di rumah? Karena dengan berdiam diri di rumah, diharapkan bisa memutus penyebaran virus corona. Selain itu, kita bisa mengingatkan orang di sekitar untuk menggunakan masker dan membawa sabun cuci tangan atau hand sanitizer untuk berjaga-jaga ketika berada di luar rumah, atau bisa juga dengan membuat pamflet tentang pencegahan virus corona dan disebarkan secara online. Jika merasa memiliki daya tahan tubuh yang kuat, bisa juga mendaftar sebagai relawan kemanusiaan untuk melawan COVID-19. Pemerintah sudah mengupayakan banyak hal untuk mengatasi pandemi corona ini, seperti melakukan rapid test, membagikan bantuan sembako, hingga memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini. Jika pandemi virus corona dinyatakan berakhir, bukan berarti kita bisa hidup bebas dan seenaknya. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah berlaku. Pemerintah telah merencanakan tatanan baru yang disebut new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah mencanangkan skenario awal new normal sebagai berikut. Fase 1, tanggal 1 Juni, industri dan jasa mulai beroperasi dengan melakukan protokol kesehatan. Fase 2, tanggal 8 Juni, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi namun dengan protokol kesehatan. Fase 3, tanggal 15 Juni, salon dan spa diperbolehkan beroperasi dengan melakukan protokol kesehatan. Fase 4, 6 Juli, restoran, kafe, bar diperbolehkan beroperasi. Kegiatan ibadah diperbolehkan. Fase 5, 20-27 Juli. Evaluasi untuk 4 fase dan pembukaan tempat atau kegiatan ekonomi berskala besar. Tatanan baru ini diperlukan karena vaksin untuk virus corona ini belum ditemukan. Rencananya, pemerintah akan secara bertahap menerapkan new normal ini, dimulai dari beberapa provinsi, dan harapannya nanti semua provinsi bisa menerapkannya. Pada dasarnya, kegiatan sehari-hari sebelum dan sesudah pandemi ini akan berbeda 180 derajat. Jika sebelumnya kita bisa bepergian dengan mudah, namun saat ini kita diminta untuk menyertakan surat bebas dari COVID-19. Kita juga harus menjaga jarak ketika sedang mengantri. Jadi, walau pandemi ini berakhir, kita tetap harus menjaga kebersihan, selalu menggunakan masker jika bepergian, hingga rajin mencuci tangan. Disiplin merupakan salah satu kunci dari keberhasilan kita dalam melawan pandemi corona ini. Sebagai anggota pramuka, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin, karena pramuka tidak lepas dari disiplin. Dalam menghadapi pandemi corona ini, disiplin bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mematuhi aturan pemerintah. Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan selama menghadapi pandemi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.